Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan berbicara tentang apa yang terjadi di perempat final Liga Eropa yang berlangsung pada Jumat dini hari. Di luar dugaan, The Reds Liverpool tumbang, bahkan mereka dibantai di depan publik mereka di Stadion Anfield, markas mereka yang selama ini begitu angker, sulit untuk dikalahkan. Dan akhirnya Liverpool harus mengakui keunggulan dari tim tamu Atalanta, wakil dari Italia, bahkan dengan kekalahan yang tidak tanggung-tanggung 0-3 di luar dugaan sama sekali. Ya, kalau bisa dikatakan melihat bagaimana performa Liverpool yang sangat baik kalau kita mengacu di persaingan Liga Premier Inggris, di mana Liverpool sedang bersaing dengan Arsenal dan City untuk bisa meraih gelar juara pada musim ini. Ya, sebelum pertandingan bahkan Liverpool lebih diunggulkan dibanding dengan Atalanta. Dan kalau melihat dari semua aspek yang ada dalam laga Liverpool menghadapi Atalanta, tim asuhan Jurgen Klopp ini unggul jauh. Ya, kalau bisa dilihat juga dengan penguasaan bola mereka 71% berbanding dengan 29%. Ya, berarti tim tamu Atalanta lebih dalam bermain, ya, lebih banyak bertahan, dan mereka hanya mengandalkan counter attack, serangan balik yang mematikan, yang akhirnya dilakukan dengan efektif. Dan Gianluca Scamacca, ya, ini pemain yang tampil luar biasa di Anfield, membuat brace. Nah, dia melakukan itu di menit ke-38 dan menit ke-60 sebelum Mario Pasalic, ya, memastikan kemenangan bagi Atalanta di menit ke-83. Maka tim asuhan Gianpiero Gasperini ini satu kaki sudah berada di babak semifinal. Ya, bukan ingin mendahului, ya, tapi rasanya sulit, ya, bagi Liverpool untuk bisa membalikan keadaan. Walaupun dalam sepak bola segala sesuatu bisa terjadi. Liverpool akan melakoni laga tandang. Ya, kali ini mereka menuju ke Bergamo, markas bagi Atalanta, pada 19 April yang akan datang untuk di second leg. Dan Liverpool kalau ingin lolos harus menang dengan 4-0 atau mereka bisa menang dengan 5-1, mereka akan bisa lolos ke babak selanjutnya atau babak semifinal. Ya, itu yang saya bilang terlalu sulit, ya. Walaupun dalam sepak bola semua bisa terjadi, tapi ini pekerjaan yang berat, ya, bagi Liverpool, sehingga mereka memerlukan konsentrasi penuh untuk bisa membalikan keadaan. Nunez tampil kurang begitu bagus dalam pertandingan dini hari, ya. Dan kelihatan dari starting 11 juga ditampilkan oleh Klopp ini memang agak berbeda. Tidak langsung geber sejak awal. Ya, dia sengaja menyimpan pemain-pemain terbaik termasuk Luis Diaz, Mo Salah, ya, Dominic Szoboszlai yang masuk di babak kedua, dan bek kiri terbaik mereka Andy Robertson, ya, untuk menggantikan Tsimikas di sana, dan juga kembalinya Diogo Jota yang lama diparkir karena cedera dan dia kembali. Namun semua itu tidak bisa mengubah keadaannya. Jika mungkin dari awal Klopp melakukan menempatkan pemain-pemain terbaiknya, mungkin akan lain, ya. Karena ketika Scamacca membuat gol, ini agak memukul Liverpool. Sebelum dia menambah itu, memastikan menit ke-60, dan di sini mental Liverpool itu seperti goyah karena mereka begitu sulit untuk bisa menaklukkan pertahanan yang sangat rapat dibangun oleh pelatih Atalanta, ya, Gasperini. Sehingga ini menyulitkan, membuat pemain-pemain Liverpool frustrasi. Ya, ada 19 percobaan tembakan yang dibuat oleh Liverpool sepanjang laga. 5 di antara on target. Tapi dari 5 on target itu tidak ada satupun yang menghasilkan gol. Bagi Atalanta, mereka hanya melepaskan 11 tembakan, ya, dalam pertandingan ini. Tetapi ada 2, ya, yang bisa menghasilkan 3 bahkan bisa menghasilkan gol buat mereka. Jadi mereka lebih efektif sebenarnya. Jadi awali ketika Scamacca itu mencetak gol, itu ada dari Sapa Costa yang memberikan umpan dari sisi kanan, ya, atau pertahanan sebelah kiri Liverpool, dan dia menaklukkan Kelleher, ya, sehingga
keunggulan ini ya membangkitkan motivasi dari pemain-pemain Atalanta untuk terus bisa mempertahankan keunggulan, bahkan mereka memperlebar jarak untuk unggul di babak kedua. Scamacca lagi bisa tampil luar biasa ketika De Ketelaere memberikan umpan juga dari sayap kanan. Ya, ini sisi yang ditempati oleh Tsimikas sebenarnya kalau bilang di posisi bek kiri, itu yang membuat dia harus ditarik oleh Klopp keluar dan Andy Robertson masuk. Dan saya pikir ini sudah agak telat ketika Scamacca membuat gol keduanya menit 60 sebelum ya Pasalic bisa memastikan itu di menit 83 ketika ada tembakan yang keras, yang bola mentah, kan rebound itu dimanfaatkan dengan baik oleh Pasalic. Nah, Klopp memainkan di belakang itu Van Dijk, ada Konate, Tsimikas di kiri dan Joe Gomez di kanan. Endo, Maka atau McAllister yang bermain dengan Curtis Jones, Elliot di depan, Nunes dan Gakpo. Ini yang terasa tidak begitu baik, tidak begitu jalan. Ada 1-2 peluang yang dibuat oleh Nunes tapi tidak mampu untuk bisa menggetarkan gawang lawan. Ini memaksa Klopp itu untuk bisa memasukkan 5 pemain di babak kedua, sementara bagi Atalanta Gasperini hanya menggantikan 1 pemain. Nah, ketika tidak jalan permainan, ya, tidak mampu untuk bisa menggetarkan gawang Atalanta, ya masuklah Diogo Jota, Mo Salah, Luis Diaz, Szoboszlai, ya menarik Elliot dari keluar, Curtis Jones, Endo ditarik keluar, termasuk Tsimikas juga ditarik keluar, Nunes ditarik keluar karena posisi Nunes itu ditempati. Saya pikir ada Jota di sana. Salah mengisi posisi dari Elliot di sektor kanan. Ya, kemudian Szoboszlai juga masuk di kiri, ya masuk di tengah untuk bisa mengisi ketika Curtis Jones ditarik keluar bersama dengan Endo. Tapi ini kan semua tidak jalan dengan baik, ya. Sehingga Liverpool harus bisa mengakui ketangguhan, ya, cara bertahan yang baik, efektivitas serangan balik yang sangat bagus dilakukan oleh pemain-pemain Atalanta. Seperti gol-gol ini sangat mudah kalau bisa mulai terjadi. Apalagi 2 gol pertama yang dibuat oleh Scamacca, pertahanan yang tidak begitu kuat, ya, agak rapuh dari Liverpool. Termasuk gol ketiga ketika Pasalic bisa memanfaatkan rebound. Dan ini tentunya harus ada evaluasi, pembenahan bagi Klopp. Jika Liverpool tersisi, ya artinya mereka harus fokus sekarang di IPL, ya. Karena tadinya kan mereka bisa menyapu termasuk di Piala FA sebelum mereka tersingkir dari Manchester United, ya, ketika bertarung di Old Trafford. Sekarang mereka diambang tersisi lagi, ya, untuk Liga Eropa ini. Ya, mereka mungkin boleh sukses di Piala Liga Inggris, Carabao Cup, tetapi sekarang kesempatan itu hanya ada mungkin di IPL. Sementara di IPL persaingan itu sangat ketat sekali untuk bisa menjadi juara sampai pada 19 Mei yang akan datang. Nah, pertandingan-pertandingan yang lain yang berlangsung di babak perempat final, ya, kalau bisa melihat di sini, ya, apa yang hasilnya. Benfica itu mengalahkan Marseille 2-1 di kandang, ya, dengan gol dari Silva dan Angel Di Maria. Ya, gol balasan dari Marseille itu dibuat oleh Aubameyang. Sementara AC Milan dalam ini pertarungan antara klub sesama Italia kalah di San Siro dari AS Roma. Dan gol sematawayang Roma itu dibuat oleh Gianluca Mancini di menit 17. Peluang bagi Roma ini cukup besar karena mereka akan bermain di kandang selanjutnya dan bisa menempatkan mereka untuk maju ke babak semifinal. Sementara Leverkusen mempertahankan rekor tidak terkalahkan mereka bersama dengan pelatih Xabi Alonso bermain di Bay Arena yang mereka menghantam wakil Inggris West Ham United dengan 2-0 melalui gol Jonas Hoffman dan Victor Boniface. Ya, itu terjadi di 10 menit terakhir di babak kedua setelah babak pertama bermain imbang. Perlawanan yang dibuat oleh West Ham yang membuat Xabi Alonso harus memutar otak untuk melakukan pergantian pemain dan masuklah Jonas Hoffman di babak kedua bersama dengan Victor Boniface dan gol terjadi di menit ke-83 diawali oleh Hoffman dan juga dengan Boniface di injury time, ya, ketika melewati babak normal 90+1. Juga bagaimana andil yang luar biasa dibuat oleh Hoffman, pemain nasional tim nasional Jerman, ya, di sini. Dan Hoffman berperan sangat besar dengan gol pertama dia dan juga assist yang luar biasa ke Boniface. Jadi itulah review untuk Liga Eropa pada dini hari nanti sambil menunggu untuk leg kedua 19 April yang
akan datang. Ya, dengan saya Bung Ropan bicara sini. Ciao.